Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur dan tak henti-hentinya memuji kepada Allah Azza wa Jal yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan yang dengan izinnya kita dapat melanjutkan ibadah kita, memaksimalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal sebagai wujud pengabdian kita, ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan kita untuk selalu berada di atas tuntunan, petunjuk, ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kembali pada malam hari ini melanjutkan kajian kita masih terkait dengan Kitabun Nikah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan terkait dengan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Pembahasan itu sengaja dikhususkan untuk menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria wanita yang tidak boleh dinikahi, baik secara permanen ataupun tidak permanen. Nah, yang boleh dinikahi itu tentunya jauh lebih banyak. Jadi dalam syariat kita terkadang yang diberitahukan itu yang tidak boleh. Artinya apa? Yang dibolehkan itu jauh lebih banyak. Jadi kita hanya perlu tahu mana yang tidak boleh. Berarti selain yang tidak boleh itu hukum asalnya boleh. Nah, pada malam hari ini kita melangkah kepada pembahasan bab yang kedua, tentunya dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Bab yang kedua ini ada 3 pembahasan sentral, 3 pembahasan utama. Yang pertama adalah As-Sadaq, terkait dengan mahar, as-sadaq, mahar. Kemudian yang kedua, hukukuz zawaj wa wajibatuhu, hak suami istri. Jadi konsekuensi pernikahan itu ada yang dinamakan dengan al-hukuk, hak. Ada hak suami, ada hak istri. Tapi ingat, ada hak, ada kewajiban. Jadi al-huquq wal wajibat, apa saja hak dan apa saja kewajiban masing-masing pasangan suami istri. Ini pembahasan khusus. Dan yang terakhir dalam bab yang kedua ini nanti akan dijelaskan tentang walimatul urs, perjamuan pernikahan. Jadi sampai walimah pun itu ada fikihnya. Sampai walimah, perjamuan pernikahan, mengadakan pesta pernikahan, itu ternyata juga ada tuntunannya, ada fikihnya, sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Maka mudah-mudahan insya Allah kita bisa menyelesaikan bab yang kedua ini. Kita mulai dari pembahasan tentang as-sadaq atau mahar. Ini pembahasannya cukup panjang kelihatannya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan beberapa poin terkait dengan as-sadaq, mahar ini. Pertama kita mulai dari
Di sini dikatakan ta'rifus sadaq, pengertian as-sadaq. Apa itu as-sadaq? As-sadaq itu di sini dikatakan ma'khudun minas sidqi khilaful kadhib. Diambil dari kata as-sidq. Ya, jadi sadaq, sidq. As-sidq itu artinya jujur. Ya, jujur. Khilafu al-kadhib, lawan dari al-kadhib, dusta. Jadi berasal dari kata, jadi sadaqah itu sidq, dari kata jujur, komitmen, ya, lawan dari kata dusta. Adapun secara syar'i didefinisikan as-sadaq itu huwal malul ladzi wajaba 'ala az-zawji daf'uhu li zawjatihi bisababi aqdin nikah. Jadi secara syariat, peristilahan syariat, sadaq itu adalah al-mal, harta. Jadi berupa harta. Alladzi wajaba 'ala az-zawj, yang diwajibkan kepada suami. Ya. Suami, bukan istri. Ya, tapi diwajibkan kepada 'ala az-zawj, diwajibkan kepada az-zawj, pengantin laki-laki, pria. Wajaba 'ala az-zawji daf'uhu li zawjatihi, untuk dibayarkan, diserahkan kepada istrinya, mempelai wanita. Karena apa? Bisa babi aqdin nikah, dengan sebab adanya akad nikah. Nah, jadi ingat definisi itu baik-baik. Jadi as-sadaq itu harta yang dibayarkan oleh atau yang diserahkan oleh suami kepada istrinya dengan sebab adanya akad nikah. Jadi akad nikah inilah yang mewajibkan seorang laki-laki itu untuk menyerahkan sadaq, ya, mahar kepada istrinya. Ya. Wa summiyas sadaqu sadaqan li isyarihi bisati badilihi fin nikah. Kenapa disebut sadaq, mahar itu sadaq dalam bahasa Arab, ya? Kenapa disebut mahar itu sadaq? Karena di sini dikatakan wa summiyas sadaqu sadaqan li isyarihi, untuk menampakkan bahwa dia betul-betul jujur, komitmen, betul-betul mau menikahi wanita itu. Ya, jadi li isyari bisidqi radbatihi, betul-betul dia jujur dalam komitmennya, dalam keinginannya untuk menikah. Ya. Jadi tidak PHP, ya, tidak sekedar janji, tidak hanya sekedar komitmen. Komitmen ini harus dibuktikan dengan memberikan sadaq. Ya. Ini bukan upah, bukan jual beli, tapi sadaq. Ya. Di dalamnya ada nilai ibadah kepada Allah Azza wa Jal, bahwa kalau Anda beribadah yang namanya pernikahan, maka ada komitmen yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Ya. Nah, dalam peristilahan syariat ini sadaq, ini banyak namanya. Ya. Bisa disebut al-mahar, bisa disebut mahar. Ya. Ini kalau kita mas kawin, ya, mas kawin. Emas kawin atau mas kawin? Nanti dicari. Ya. Ya. Al-mahar disebut mahar, ya. Disebut juga nihlah.
nihlah, dalam bahasa Arab disebut nihlah. Wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Nihlah itu kebajikan, kebaikan, satu pemberian yang baik. Ya, nihlah. Disebut juga al-uqur. Ya, jadi disebut juga al-uqur. Ya. Jadi itu yang disebut atau nama-nama as-sadaq. Jadi kalau kita ya mahar atau mas kawin. Masyru'iyatuhu, ya, ini jelas disyariatkan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, disepakati, diijma'kan, konsensus para ulama, ya, seperti yang akan kita jelaskan. Nah, apa dalil pensyariatannya? Ya, apa hukumnya? Nah, di sini katakan yajibu 'ala zawji al-mal bi mujarradi tamamil aqdi wa la yajuzu isqatuhu. Jadi diwajibkan kepada suami dengan terjadinya akad. Ya, jadi kalau sudah selesai akad, tamamil aqd, ya, di sini katakan bi mujarradi tamamil aqd. Akad itu saya nikahkan engkau dengan putri saya fulanah, ya, disebut, ya, apa, dengan mahar sekian-sekian, ya, ya, kemudian qabul, ya, ada ijab, ada qabul, saya terima nikahnya dan seterusnya. Nah, setelah selesai ijab qabul itu, maka kewajiban membayar mahar itu mulai berlaku. Ya, jadi kalau belum ada akad, maka belum ada kewajiban. Tapi kalau sudah akad, ya, kalau sudah akad, selesai akad, maka kewajibannya itu berkekuatan tetap. Ya. Jadi itu mahar. Ya. Kemudian wala yajuzu isqatuhu, dan tidak boleh dibatalkan, tidak boleh digugurkan mahar ini. Jadi kalau umpamanya istrinya bilang, saya menjatuhkan atau menggugurkan, ya, hak saya pada mahar, boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh. Ya, wala yajuzu isqatuhu. Jadi atau kedua-duanya sepakat, sudah disebut dalam apa? Dalam akad, tapi setelah itu suami istri bersepakat, Dinda, kan saya sudah resmi jadi suami. Sebelum menikah kan sudah banyak yang saya kasih. Boleh nggak? Setelah itu dia bilang, kalau begitu setelah ini jamin dibayar itu mahar. Boleh nggak? Tidak boleh. Ingat, kita sudah kasih pengantar tadi, mahar ini bagian daripada ibadah ta'abbud kita kepada Allah dalam prosesi akad nikah. Tidak bisa sama sekali digugurkan. Ya. Tapi kalau setelah istri terima maharnya, kemudian dia berikan hadiah kepada suaminya, boleh nggak? Ya, kalau suaminya tidak tahu malu, ya tidak apa-apa. Tapi boleh, ya, tidak ada masalah. Kalau apa namanya, kalau tapi digugurkan tidak boleh. Ya, digugurkan mahar itu tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban karena adanya akad nikah. Ya, karena adanya akad nikah. Wadalla ala hada qauluhu ta'ala, ya, kewajiban mahar ini banyak sekali dalilnya dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah An-Nisa ayat keempat, wa atun nisa saduqatihinna nihlah, berikanlah kepada wanita-wanita itu saduqat, ya, pemberian yang menunjukkan komitmen kejujuran laki-laki itu akan menikahi wanita itu sebagai bentuk pemberian yang baik untuk wanita itu. Kemudian dalam ayat yang lain, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah, disebut faridah, kewajiban, fardu, ya. Dan apa yang kalian dapatkan, kesenangan yang kalian dapatkan dari mereka, dari pasangan-pasangan kalian,
maka dengan sebab itu fa'atuhunna ujurahunna, berikan kepada mereka ujur, ya, disebut seperti upah, meskipun ya ini bahasa yang sebenarnya tidak bisa dimiripkan betul sama upah, tapi Anda akan mendapatkan hakul istimta, laki-laki mendapatkan hak untuk merasakan kenikmatan ketika dia telah menikah. Maka konsekuensinya itu harus memberikan mahar, pemberian, ya, fardhah sebagai bentuk kewajiban, fardu, ya, jadi tidak boleh digugurkan. Wa qauluhu ta'ala, ayat yang lain, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fardhah. Ya, tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian menceraikan wanita yang kalian telah nikahi, malam tamassuhunna, selama kalian tidak menyentuhnya, au tafridu lahunna faridah, atau kalian telah menetapkan pemberian yang merupakan kewajiban. Jadi ayat ini mengisyaratkan memang dengan akad nikah itu ada faridah, ada kewajiban yang harus dibayarkan kepada wanita itu. Ya. Nah, para jamaah sekalian, itu ayat-ayat Al-Quran. Jadi banyak ayat yang menunjukkan tentang kewajiban seorang suami untuk memberikan mahar kepada istrinya setelah akad nikah. Kemudian ada hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an, qala atat imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat. Jadi Sahal ibn Sa'ad datang menceritakan bahwa ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita ini berkata, inni wahabtu nafsi lillahi wa li rasulih. Jadi wanita ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghibahkan, ada istilah menghibahkan, hibah. Kalau dalam fikih an-nikahu bil hibah, pernikahan dengan hibah, ya. Tapi ini hanya khusus untuk siapa? Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk kita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu boleh menikah dengan hibah. Maksudnya ada wanita yang menghibahkan dirinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh, ya. An-nikahu bil hibah. Ya. Jadi wanita ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahabtu nafsi lillahi wa li rasulih. Ya. Tapi ini tidak berlaku buat kita, ya. Jadi kalau ada yang menghibahkan dirinya untuk antum harus bilang, saya ini bukan Rasulullah. Ya, apalagi kayak apa itu? Walid. Ada yang walid itu, ya. Allah musta'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala mali fin nisa'i min hajah. Saya tidak punya hajat. Artinya Rasulullah menolak untuk menikahi wanita itu. Mali fin nisa'i hajah. Faqala rajulun, ada seorang sahabat mengatakan, zawwijniha. Ya Rasulullah, kalau engkau tidak punya hajat, saya mau. Ini bagus dekat-dekat, ya, dengan orang yang seperti ini, ya. Zawwijniha. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, a'tiha sauban, berikan kepada wanita itu pakaian. Perintah memberikan pakaian itu menunjukkan bahwa harus ada mahar. A'tiha thawban. Ya, hadisnya tentunya panjang. Nah, kemudian hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman ibn Auf athar za'faran. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini setelah hijrah ke Madinah ya. Ya, kita tahu para sahabat itu berhijrah ke Madinah tangan kosong. Ya, tidak punya apa-apa. Hartanya ditinggalkan semua di Mekah. Nah, termasuk sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, maka suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ya atau bertemu dengan Abdurrahman bin Auf dan di tubuhnya itu ada asar za'faran, bekas za'faran. Apa za'faran? Za'faran, tahu za'faran itu yang warna kuning itu ya? Itu biasanya diberikan di makanan atau itu juga jadi obat, jadi parfum juga sebagiannya. Jadi za'faran ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mahyam. Nah, ini mahyam ini istilah. Artinya ya, masya'nuka wa ma amruka. Masya Allah, apa gerangan ini kok tiba-tiba penampilanmu berubah. Ya, mahyam. Ya. Faqala ya Rasulullah tazawwajtu imra'atan. Ya Rasulullah, saya baru saja menikah. Ya, baru saja menikah. Ya, padahal Abdurrahman bin Auf sebelumnya sudah ditawari oleh siapa? Oleh sahabat Ansar yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai sahabat Ansar itu menawarkan, kalau engkau mau saya akan talak sebagian istri saya, silahkan pilih dan saya ya silahkan engkau nikahi. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak. Ya. Tunjukkan saya mana pasar. Ya. Nah, maka setelah itu dia menikah. Nah, maka inilah kisahnya. Ya. Jadi Rasulullah mendapatinya dalam kondisi ya ada za'faran ya, bekas za'faran yang berada di tubuhnya. Maka Rasulullah tanya, ini ada apa? Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan tazawwajtu imra'atan faqala ma asdaqtaha. Jadi coba dengarkan, ma asdaqtaha, apa mahar yang engkau berikan kepadanya. Jadi ini isyarat kuat bahwa mahar itu memang harus ada. Ma asdaqtaha, apa yang engkau berikan mahar kepadanya. Nah, maka berkata Abdurrahman ibn Auf, waznu nawatin min dhahab, saya berikan kepada wanita itu mahar berupa waznu nawatin min dhahab. Tahu biji kurma? Jadi biji kurma sebesar emas sebesar biji kurma. Nah, berapa gram itu? Nah, nanti pulang timbang itu biji kurma. Nah, itu maharnya siapa? Maharnya Abdurrahman ibn Auf. Ya, ibn Auf kepada istri yang dia nikahi di Madinah. Ya. Waznu nawatin min dhahab. Faqala, maka ketika mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu, aulin walau bisyah. Setelah itu laksanakan walimah. Laksanakanlah walimah walau bisyah, meskipun hanya dengan seekor kambing ya, meskipun hanya dengan seekor kambing. Nah, maka ini menjelaskan tentang ya, ini hadis sebenarnya banyak sekali pelajarannya. Salah satu diantaranya adalah kewajiban untuk memberikan mahar, karena Rasulullah SAW mengatakan ma asdaqtaha, apa mahar yang engkau berikan kepada wanita itu. Dan ini sudah diijma'kan oleh para ulama terkait dengan pensyariatan mahar pada pernikahan. Dan sekali lagi, mahar ini tidak bisa digugurkan kewajibannya, tidak bisa ya, tetap harus ada mahar yang diberikan oleh suami kepada istrinya dengan sebab akad nikah. Nah, ini ya terkait hukum ya, hukum
mahar. Nah sekarang batasan mahar, ada enggak batasan minimal, batasan maksimal? Ada enggak? Nah, dalam kitab ini dikatakan la hadda li aqallis sadaq wala aktsari. Ya. Tidak ada batasan minimal dan tidak ada batasan maksimal. Boleh mahar seperangkat alat sholat? Boleh. Ya. Boleh mahar 2 miliar? Boleh. Ya. Jadi memang tidak ada batasan. Baik batasan minimal atau batasan maksimal. Ya. Ya. Fakullu ma sahha an yakuna samanan. Ya, jadi coba batasannya itu fakullu ma sahha an yakuna samanan. Semua barang yang mempunyai nilai, saman, dia punya nilai, dia punya harga. Ya, ayyakuna samanan au ujratan, atau semua yang bisa diambil upah darinya, ujrah. Ya. Ya. Sahha an yakuna sadaqan, maka boleh dijadikan sebagai mahar. Ya. Jadi bisa berupa harta, bisa berupa apa? Ujrah, ya. Apa namanya? Upah atas satu pekerjaan. Ya. Seperti dalam kisah Nabi Musa, ya, ketika akan menikahi salah seorang dari dua wanita itu, ya, yang bertemu, ya. Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya, saya ingin menikahkan engkau, ya, salah satu dari putriku. Apa maharnya? Anta jurani, bagaimana ayatnya? Samaniyah hijaj, engkau bekerja denganku, ya, berapa? Selama 8 tahun. Jadi itu upahnya itu ya dijadikan sebagai maharnya. Nah, itu boleh. Ya. Nah, apa dalilnya? Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum. Ya. Ya, jadi dalam ayat ini wa uhilla lakum, dihalalkan, ya, kepada kalian ma wara'a dzalikum, apa yang di sebalik itu, antabtaghu bi amwalikum, jadi dengan akad nikah, ya, dengan harta yang kalian berikan kepada wanita, maka wanita itu dihalalkan untuk kalian. Tapi kata harta di sini tidak dibatasi oleh Allah. Ya. Jadi Allah tidak membatasi berapa harta, cuma dikatakan bi amwalikum, dengan harta yang kalian miliki, mau banyak mau sedikit, itu tidak dibatasi. Ya. Nah, maka di sini dikatakan fa utliqal mal walam fa utliqal mal walam yuqaddirhu bihaddin muayyan. Jadi kata-kata mal, harta di sini itu berlaku secara mutlak dan tidak dibatasi oleh batasan tertentu. Ya. Nah, itu jadi tidak ada batasannya. Bahkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad tadi, ya, yang Rasulullah menolak wanita itu untuk dinikahi, kemudian ada seseorang yang ingin menikahi wanita itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkata kepada laki-laki itu ketika, ya, kasih ini saya tidak punya ya Rasulullah, kasih ini saya tidak punya, ya. Nah, maka akhirnya Rasulullah SAW mengatakan a'tiha walau khataman min hadid, berikanlah mahar kepada wanita itu meskipun khataman itu cincin, min hadid, yang terbuat dari besi. Ya, dahulu itu ada nilainya. Ya, dahulu ada nilainya. Ya, walau khataman min hadid. Ya. Tapi tidak boleh jadi sunnah ini, ya. Maksudnya
Saya ingin contohi laki-laki itu. Ya, ini pada saat itu ya mungkin sesuai ya, khataman min hadid untuk ya jadi mahar. Ya, fadalla hadza ala jawazi aqall ma yutlaqu alaihi al-mal. Maka ini juga menunjukkan batasan atau ternyata ya mahar yang seperti itu boleh. Yang penting ada nilai ya dari harta yang diberikan. Ya. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa mahar itu tidak ada batasan maksimalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 20, wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin. Kalau engkau ingin menceraikan seorang istri dan engkau ingin menggantikannya dengan istri yang lain, wa ataitum ihdahunna qintara, ya, tetapi engkau telah memberikan kepada istri yang akan engkau ceraikan itu qintara. Apa itu qintar? Tafsir mengatakan qintar itu al-mal al-katsir, harta yang sangat banyak. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an pada masa pemerintahannya itu ingin membatasi jumlah maksimal mahar. Jadi pada saat itu ada fenomena orang memahalkan mahar. Maka Umar ingin menetapkan batasan maksimal. Maka ada seorang wanita mengingatkan Umar, kenapa engkau mau membatasi? Padahal Allah saja tidak membatasinya. Maka tidak jadi. Jadi Masya Allah, Umar takut membatasinya karena Allah sendiri tidak membatasi. Maka wa ataitum ihdahunna qintara. Jadi qintar itu artinya al-mal al-katsir. Jadi dari ayat ini para ulama kita mengatakan tidak ada batasan maksimal. Jadi boleh ya? Nah, itu kan nanti berdasarkan kemampuan masing-masing, berdasarkan kemampuan masing-masing. Meskipun ya tentunya kita selalu menasihatkan ya kepada kaum muslimin, apalagi kepada muslimat, ya, bahwa wanita yang paling banyak berkahnya itu adalah aksarun nisa'i barakatan, ya, wanita yang paling banyak keberkahannya itu adalah ya aisaruhunna mu'nah, yang biaya pernikahannya itu tidak sulit, mudah. Ya, kalau kita ada selain mahar ada apa namanya itu uang panai. Uang panai itu mahar bukan? Itu uang panai itu kelihatannya itu adalah untuk biaya pernikahan. Ya, mahar itu nanti kita jelaskan. Itu mahar itu milik istri, ya, milik istri. Jadi diberikan dengan sebab akad. Ya. Boleh enggak ada pernikahan tanpa uang panai? Nah, boleh sekali. Ya, jadi ya boleh pernikahan tanpa uang panai karena yang wajib itu adalah mahar. Ya. Nah, cuma ketika pembahasan mahar ini ya memang tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimalnya. Nah, ini bergantung kepada kondisi keadaan ya laki-laki. Nah, para jamaah sekalian, kemudian dikatakan ya al-hikmatu min tasyri'is sadaq. Ya. Apa hikmahnya ada mahar ini? Apa hikmah? Kan hiya idharu sidqi raqbatiz zauj fi mu'asyarati zaujatihi mu'asyaratan syarifah. Nah, tadi sudah kita jelaskan, ini menunjukkan komitmen dari laki-laki bahwa dia ingin menikah dan dia ingin bermuasyarah, mempergauli istrinya dengan muasyarah yang baik, dengan cara yang mulia. Wa bina hayatin zaujiyatin karimah, dia ingin membangun kehidupan rumah tangga yang mulia dengan pasangannya itu. Ya. Itu satu. Jadi memang menunjukkan komitmen, ada komitmen keseriusan laki-laki ini ingin menikahi wanita ini dan ingin membangun kehidupan rumah tangga dengan wanita itu.
Kemudian yang kedua, kama anna fihi i'zazan lil mar'ah wa ikraman laha. Ini juga bentuk apa namanya? Bentuk i'zaz, ya, kemuliaan seorang wanita dalam Islam, dan bentuk penghargaan kepada wanita, wa tamkinan laha min an tatahayya lizawaj bima tahtaju ilaihi min libasin wa nafaqat. Dan dengan mahar ini tentunya wanita itu mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk suaminya, ya. Jadi para jamaah sekalian, ini tentunya diantara hikmah pensyariatan adanya mahar ini. Nah, kemudian ini ada pembahasan al-hikmatu min ja'li sadaq biyadi rajul. Kenapa mahar itu kewajiban laki-laki, bukan kewajiban perempuan? Kenapa Allah atau Islam mensyariatkan mahar itu dibayarkan oleh laki-laki? Nah, di sini dikatakan ja'alal Islamu sadaqa 'ala az-zawj raqbatan minhu fi siyadatil mar'a min an tumtahan karamatuha fi sabili jam'il mal alladhi tuqaddimuhu mahran lirrajul. Wa hadha yattafiqu ma'al mabda'i at-tashri'i fi anna ar-rajul wal mukallaf biwajibatin nafaqah dunal mar'ah. Jadi ini memang sejalan, ya. Jadi memang tanggung jawab harta itu ada pada siapa? Ada pada laki-laki, ya. Jadi secara hukum asalnya laki-laki itulah yang bekerja, laki-laki itulah yang memberikan nafkah. Maka sejalan dengan itu, ya, Islam menjadikan kehidupan rumah tangga di mana seorang suami itu yang bertanggung jawab untuk menjaga istrinya. Nah, di antara bentuk penjagaan istri itu adalah, ya, dengan melindungi istrinya, dan salah satu bentuk perlindungannya adalah dengan memberikan harta yang cukup, ya, bagi kepada istrinya. Maka dimulai dengan komitmen itu, dimulai dengan memberikan mahar sebelum nafkah yang rutin diberikan setiap bulan atau pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, ya. Maka ini sejalan dengan hikmah, ya, bahwa memang laki-laki itu disyariatkan dalam syariat kita untuk, ya, mencari harta dan menafkahi istrinya dan keluarganya. Nah, para jamaah sekalian, sedikit lagi, ya, ada 2 poin lagi sebelum kita tutup. Pertama, kemudian yang selanjutnya, mahar itu milik siapa? Mahar itu milik siapa? Kalau uang panai milik siapa? Macam-macam. Kalau mahar itu as-sadaqu milkun lizaujati wahdaha. Mahar itu milik istri, ya. Jadi dialah satu-satunya pemilik mahar itu. Tidak diperserikatkan, tidak dimiliki secara bersama dengan yang lainnya. Di sini dikatakan as-sadaqu milkun lizaujah. Jadi mahar itu milik istri, ya. Dialah satu-satunya pemilik sah mahar itu. La haqqa li ahadin fihi min awliyaiha. Bahkan wali perempuan itu tidak sedikit pun memiliki hak pada mahar itu, ya. Jadi tidak ada bagian bapak, bagian ibu, tidak ada. Mahar itu milik wanita, itu milik istri, ya. Jadi tidak dibagi, ya, kecuali kalau dia setelah itu mau memberikan itu lain, tapi kepemilikan itu adalah, ya. Jadi umpamanya, mohon maaf, kalau ada kejadian setelah akad nikah, ya, dan kemudian sudah, ya, berhubungan suami istri, ya, dan seterusnya, ya, kemudian mohon maaf meninggal dunia wanita ini, maka mahar itu menjadi warisan, ya, karena dia menjadi milik sah dari wanita itu, ya. Jadi tidak boleh dibagi-bagi memang, ya. Jadi tidak boleh dibagi-bagi. Dialah pemilik sah, ya.
dari mahar itu. Wa in kana lahum haqqa qabdihi, meskipun penerimaan mahar itu diserahkan kepada walinya. Ya, jadi kalau pada saat apa itu serah terima mahar itu kan tidak diberikan kepada pengantin, tapi diberikan kepada ibunya kah atau apa. Tapi tidak boleh ibunya memiliki itu. Itu hanya penyerahannya saja, qabdnya, penerimaannya saja. Nah, tapi mahar itu menjadi milik wanita itu, ya. Illa annahum yaqbidunahu lihisabiha wa milkiha. Ya, jadi dia hanya menerima saja, tetapi kepemilikannya itu adalah kepemilikan yang dimiliki oleh wanita itu. Ya. Ya. Nah, ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a, kecuali kalau istrinya memberikan itu kepada suaminya. Jadi dia sudah terima maharnya, kemudian dia berikan kepada suaminya, dia hibahkan atau dia hadiahkan kepada suaminya, maka tidak ada masalah. Ya, dia ikut menikmati mahar itu, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, maka itu milik wanita itu. Ya, terserah wanita itu mau apakan. Yang jelas mahar itu miliknya. Kemudian dalam ayat yang lain, fala ta'khudhu minhu syai'a. Ya, jadi kalau sudah menikahi seorang wanita, tidak boleh mana mahar itu dulu yang saya kasih, tak boleh. Fala ta'khudhu minhu syai'a. Tidak boleh kalian mengambil sedikit pun dari mahar itu. Bahkan dikatakan ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina. Ya. Meskipun wanita itu pada akhirnya diceraikan, tidak boleh mahar itu diambil lagi. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, kemudian yang paling terakhir sebelum kita tutup, tasmiyatus sadaq fil aqd. Apa hukum menyebut mahar pada saat akad? Apa hukumnya? Ya, saya nikahkan engkau dengan putri saya Fulanah binti Fulan dengan mahar ya sekian. Penyebutan mahar itu harus tidak pada saat akad? Atau boleh tanpa disebut? Saya nikahkan engkau dengan putri saya. Laki-lakinya bilang, saya terima nikahnya karena Allah Ta'ala, tanpa menyebut mahar. Boleh enggak? Dengarkan baik-baik. Di sini dikatakan yusannu tasmiyatus sadaq fi aqdi zawaj wa tahdidihi. Disunnahkan penyebutan mahar pada saat akad nikah dan tahdid, menetapkan berapa maharnya. Hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Ya, hukumnya sunnah. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakhlu nikahan atau lam yukhalli nikahan min tasmiyatil mahar fi, karena kebiasaannya Nabi SAW dalam setiap pernikahan itu menyebutkan mahar. Lianna fi tasmiyatihi daf'an lil khusuma wan niza' baina az-zawjain, karena ketika dia disebutkan maka dia akan menghilangkan khusumah, perselisihan. Jadi kalau tidak disebutkan, nah ini yang biasa jadi persoalan. Jadi yang afdol itu disebutkan. Nah, tapi kata para ulama, kalau tidak disebutkan, berapa yang jadi? Kalau tidak disebutkan, berapa yang apa? Kalau tidak disebutkan maharnya, maka yang berlaku mahar yang mana? Ada namanya mahrul misal. Mahrul misal, mahar yang menjadi standar rata-rata yang berlaku di tempat itu. Ya, jadi kalau tidak disebutkan, maka hukum asalnya kembali kepada mahrul misal. Jadi disinilah kebiasaan yang menjadi penentu. Jadi kebiasaannya berapa mahar itu di satu tempat itu. Tentunya antara satu tempat dengan tempat yang berbeda-beda. Tempat yang lain itu berbeda-beda kebiasaannya. Maka dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku, atau dikembalikan kepada mahar kebiasaan yang berlaku pada keluarga itu.
Ya, kakaknya dulu menikah berapa, tantenya dulu berapa, itu dikembalikan kepada kebiasaan itu. Itu kalau tidak disebutkan. Ya, jadi boleh pernikahan tanpa penyebutan mahar, tapi yang sunnah, yang afdal disebutkan, ya, dijelaskan berapa maharnya. Apakah harus tunai? Saya nikahkan engkau dengan putri saya dengan mahar sekian sekian sekian. Ya, saya terima nikahnya. Ya, fulana dengan mahar sekian sekian, dibayar cicil karena Allah. Boleh tak? Ya boleh saja. Ya. Yang penting disebut mahar, ya kan? Ya, cara pembayarannya, ya kalau ya biasanya kan kita dibayar tunai. Kalau itu tunai tidak boleh lagi dicicil. Ya, kalau sudah disebut tunai karena Allah, maka setelah itu langsung diserahkan, tidak boleh nanti tahun depan. Itu tidak tunai namanya, itu tunda. Ya, itu para jamaah sekalian. Nah, saya kira demikian. Ya, ini masih ada beberapa pembahasan lagi terkait dengan mahar. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Saya cukupkan, atau ada pertanyaan? Ya. Cukup ya. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.